Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Islam dimanapun Anda berada. Pada malam ini saya mau menjabarkan tentang makna adzan. Takbir yang pertama secara syariatnya Allah Maha Besar. Allah menjawab, iya aku Maha Besar. Kalau kamu mau tahu tentang kebesaranku, katanya Allah, takbir yang kedua, disitulah jalannya, torekot. Harus masuk kamu ke dalam hatimu, katanya Allah. Itu takbir yang kedua, harus masuk. Harus belajar membersihkan hati. Karena selama ini banyak manusia tidak tahu tentang hatinya. Sehingga hati selama belum dibersihkan, tidak akan ada sambungan kepada sang holiknya. Walaupun ibadah sebanyak apapun, tetap dikatakan pengkhianat oleh Allah. Dikatakan pendusta oleh Allah. Celaka, katanya Allah. Kenapa? Karena jiwanya masih tidur. Itu takbir yang kedua itu harus masuk ke dalam hatinya untuk membersihkan hati sebetulnya. Secara torekohnya. Karena jiwa masih dalam keadaan tidur. Selama ini banyak manusia tidak sadar. Kenapa kok tidak ada sambungan kepada sang holiknya? Karena jiwa masih tidur. An-nasu ni'amun wa idamatu intabahu. Itu firman Allah. Manusia ini tidur. Kenapa tidur? Karena hati sudah terkotori oleh perbuatannya, oleh sifat iblisnya. Sehingga jiwa atau roh ini tersinari oleh kegelapan. Akhirnya karena sudah tersinari oleh kegelapan, akhirnya jiwa ini tertidur. Walaupun dia ibadah, walaupun dia bekerja, selama jiwa ini masih dalam keadaan tidur, tetap yang kerja itu sifat iblisnya. Makanya bagaimana jiwa ini supaya bersih? Ya belajar kita berzikir dalam hati, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya, atas kehilafan-kehilafannya selama ini. Memohon kepada Allah, memohon bimbingan, memohon petunjuknya, supaya betul-betul dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Itu proses daripada makna takbir yang kedua. Jadi masuk ke dalam hati, proses pembersihan hati. Karena selama hati ini gak dibersihkan, walaupun ibadah kayak apapun, tetap yang namanya jiwa ini gak akan ada sambungan kepada sang holiknya. Makanya dikatakan sia-sia oleh Allah. Makanya mulai sekarang kita harus sadar, harus mulai memproses bagaimana hati ini
sedikit demi sedikit harus dibersihkan. Atau dibuka dulu, karena Rasulullah itu dibuka hatinya. Maksudnya kotorannya dibersihkan, itu maksudnya. Bukan dibelah pakai pedang. Ya bisa hakikatnya pedang itu diartikan tauhid lah. Lurus kepada Allah. Itu makna pedang. Supaya jiwa ini tidak tertidur dalam beraktivitas, dalam beribadah, sehingga ada sambungan. Makanya oleh Allah disuruh masuk. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Kan sudah jelas. Kenapa disuruh masuk oleh Allah? Supaya di situ Allah yang membimbing. Supaya di situ Allah yang menguasai kita. Yang menggenggam kita. Selama ini kita tidak sadar bahwa sudah kalah sama sifat iblisnya. Walaupun beribadah kayak apapun, selama hati belum nyambung, tidak akan ada hasil, katanya Allah. Makanya tetap dikatakan syirik oleh Allah. Kalau hati sudah dibersihkan sedikit demi sedikit, di situ nantinya akan ada sinyal, akan ada getaran, akan ada vibrasi, frekuensi. Di situ terjadinya sambungan kepada Sang Holik. Maka dari itu kepada saudara-saudaraku Islam dimanapun Anda berada, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada sisa umur, mumpung masih belum terlambat, katanya Allah. Harus betul-betul hati ini dibersihkan. Supaya di situ ada sambungan, ada koneksi dengan Sang Holiknya. Kalau hati ini masih tidur, kan eman apa yang kita kerjakan. Karena yang saya saksikan selama ini banyak saudara kita Islam sudah banyak jadi jongos karena tidak melibatkan Allah dalam dirinya. Sehingga banyak mencari pekerjaan di luar negeri. Banyak orang Islam miskin karena tidak melibatkan Allah. Bahkan merasa dirinya masih wujud. Padahal yang punya wujud itu hanya Allah dalam diri kita ini. Makanya mulai sekarang belajar untuk bisa mengendalikan bahwa siapa sih yang wujud di dalam diri kita ini. Siapa sih yang melihat di dalam diri kita ini. Belajar kita mentafakuri. Karena tafakur itu mau kita belajar. Kenapa kok saya bisa berkalam? Kenapa saya bisa mendengar? Karena tafakur walaupun sesaat, itu katanya Allah melebihi ibadah 1000 tahun.
Ayo bayangkan 1000 tahun, walaupun tafakur sesaat, belajar mengkaji. Selama ini kita ini sudah kalah sebetulnya sama sifat iblisnya. Akhirnya jiwa tersinari oleh unsur kegelapan. Ya, yang namanya gelap, ya tidur nafsunya. Padahal waktu masih di dalam kandungan, jiwa ini berkomunikasi dengan sang holiknya. Bahkan tidak mau keluar sebetulnya dari rahim ibu ini. Saking senangnya bersama Allah di dalam kandungan ini. Tapi kenapa waktu bayi lahir ke dunia, kenapa kok jiwanya ini tertidur? Karena banyak perkataan-perkataan kotor yang mengakibatkan hati ini terkotori. Baik dari orang tua, saudara, akhirnya terekam dalam si bayi ini. Karena bayi waktu lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, suci. Jangan sampai kita sebagai ibu, kita sebagai orang tua mengisinya hal-hal yang tidak baik. Contoh, waktu hujan, anak itu mau mandi, jangan mandi hujan, nanti sakit. Nah, itu kan ucapan yang tidak boleh disampaikan. Akhirnya ucapannya itu kena sama anak itu. Terjadilah sakit. Makanya ucapan itu harus kita jaga mulai sekarang. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada anak kita. Terjadinya penyakit itu kan karena prasangka kita. Jangan mandi hujan nanti sakit. Terjadi. Si anak minta jajan, jangan jajan terus, kita ini orang miskin. Ya terjadi miskin. Karena ucapannya. Makanya prasangka hamba itu, prasangka Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau prasangkanya buruk, ya hasilnya buruk. Kalau prasangkanya baik, ya hasilnya baik. Hati ini sebetulnya fitrah. Hati ini sebetulnya suci waktu lahir. Makanya kalau segumpal darah itu bersih, seluruh tubuh bersih. Jadi kuncinya itu pertama itu harus hati. Harus mulai dibersihkan sedikit demi sedikit, nanti akan bersih dengan sendirinya. Tapi itu butuh proses lama. Ya syukur-syukur kamu bisa ketemu sama orang yang bisa membukakan hatinya sampean. Ditalkin dulu, dibuka dulu melalui orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah. Ya Allah juga yang mampu, bukan manusianya. Cuma dia sudah mewadahi gitu loh. Lebih dulu sudah tahu tentang itu. Itu lebih cepat dibuka dulu. Karena Rasulullah masih dibuka gitu loh. Ya tidak salah selama ini kita ibadah, kenapa kok tidak ada sambungan kepada sang holiknya.
Ya karena kita belum bersaksi syahadat. Karena makna syahadat itu ujung tombaknya. Intisari daripada kita beribadah. Intisari daripada kita beraktivitas. Jadi kalau kita sudah bersaksi Allah dalam diri kita, di situ sudah terjadinya sambungan. Di situ sudah melibatkan Allah. Di situ sudah ada ketenangan, walaupun kita beraktivitas dalam keadaan apapun. Selalu sadar, siapa sih yang menggerakkan kita di situ. Sadari bahwa segala gerak yang ada di dalam diri kita itu af'alnya Allah. Af'alnya Allah. Supaya tidak sia-sia apa yang kita kerjakan, mari kenali dulu Allahnya. Ya belajar kita memproses hati. Bagaimana berzikir dalam hati. Zikir yang paling tinggi itu La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiadakan Tuhan-Tuhan yang lain kecuali aku yang ada di dalam dirimu, katanya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Tiadakan Tuhan yang lain terkecuali aku. Kenapa selama ini zikir la ilaha illallah hanya sebatas bacaan terus? Tidak tahu makna, tujuannya, intinya kemana. Akhirnya nggak ada efek. Walaupun kita zikir la ilaha illallah sampai 1000 kali, nggak akan ada hasilnya. Karena kita nggak tahu tujuannya. Apa maksudnya la ilaha illallah? La ilaha illallah itu sebetulnya tiada Tuhan kecuali aku. Selama ini banyak manusia masih mentuhankan selain Allah. Masih takut iblis, masih percaya jimat, masih ziarah ke kuburan. Padahal Allah sudah dekat dengan urat nadinya. Bahkan lebih dekat katanya Allah. Makanya kepada saudaraku Islam, mari masuk katanya Allah. Kembali ke dalam hatimu. Supaya jiwamu yang tertidur itu bangun. Kuncinya hati harus dibersihkan, harus dibuka. Kalau hati sudah bersih, di situ jiwa akan tersinari dengan cahayanya Allah. Selama ini hati dikotori. Akhirnya yang menyinari jiwa kegelapan, bukan cahayanya Allah. Sehingga nggak ada sambungan kepada Allah. Kalau hati ini sudah tersinari oleh cahaya Allah, baru di situ oleh Allah dipanggil. Hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surgaku, katanya Allah. Jadi urusan rezeki itu sebetulnya nggak terlalu sulit lah. Ya kalau masih awal-awalnya ya wajar, karena masih baru melangkah, masih baru proses pembersihan hati. Ya nggak langsung, tergantung tingkatan itu nanti. Kalau masalah rezeki dari Allah itu. Jadi yang dipanggil oleh Allah itu jiwa-jiwa yang sudah bangun.
Selama jiwa masih tidur, nggak akan dipanggil oleh Allah. Dan itu pun tergantung kamu. Mau merubah, membangunkan jiwanya, apa tidak. Karena selama jiwa tidur, yang namanya tidur, walaupun beribadah. Makanya ada orang berilmu tidur di masjid, ada orang yang ibadah di masjid. Itu masih lebih baik daripada orang yang tidur. Tuh. Kenapa? Walaupun dia tidur, tetap dikatakan sholat oleh Allah. Karena nyambung kepada sang holiknya walaupun dia dalam keadaan tidur. Dan orang yang melakukan sholat, tapi jiwanya masih tidur, justru masih dikatakan celaka oleh Allah. Ketimbang orang yang tidur. Orang yang tidur itu, jiwanya sudah bangun dari kegelapan. Itu maksudnya. Jadi kepada saudara-saudaraku Islam dimanapun kita berada, mungkin sedang menonton video ini, marilah mumpung masih ada waktu, mumpung masih belum dicabut, jangan nunggu tua, karena umur kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Mumpung nyawa masih belum keluar, eman apa yang kita kerjakan tetap dikatakan celaka oleh Allah. Apalagi sampai mati, udah terlambat. An-nasu ni'amun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Kalau sudah mati mau bangun, sudah terlambat. Hakikatnya bangun itu waktu masih hidup. Kenal Tuhan. Gitu. Jadi waktu mati, udah tahu jalannya, jalan pulang gitu, kepada sang holiknya. Selama jiwa nggak bangun waktu hidup, naudzubillah. Karena yang namanya jiwa itu ya kita yang asli sebetulnya. Jati diri kita yang sebenarnya itu persis, wajahnya persis. Cuma lebih muda, umur 15 tahun. Itulah ruh namanya. Itulah Nur Muhammad yang harus kita selamatkan. Mumpung masih ada nyawa, mumpung masih sehat, mumpung masih bisa melihat, mumpung masih mendengar, mumpung belum terlambat. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi waktunya, merugi tenaganya. Supaya tidak termasuk kepada orang-orang yang celaka. Dikatakan orang yang celaka, dikatakan orang kafir, nggak mau. Loh kita sholat loh. Tapi masih merasa kita yang sholat. Tetap dikatakan orang kafir oleh Allah. Hakikatnya orang kafir itu orang yang tertutup. Jiwanya sudah tersinari oleh unsur kegelapan. Hati sudah kotor. Itu sebetulnya. Karena kitab yang sebenarnya itu ada di dalam diri kita. Iqra kitabaka kafa binafsika, katanya Allah. Baca kitab yang ada di dalam dirimu. Itu yang akan membimbing kamu. Di situ terjadinya jalan
ihdinas siratal mustaqim. Selama kita nggak tahu kitab yang ada di dalam diri kita, bahkan yang tahu hanya yang tertulis, nggak akan mengerti kita makna rahasia daripada Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu ada 7 lapis, ada 7 tingkatan sebetulnya. Kita masih di alam syariat, ya masih di alam kulit, nggak akan ngerti makna yang sebenarnya Al-Quran. Kalau jiwa sudah terkotori, ya nggak bisa. Masih buta tentang firman Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Makanya harus tahu bahwa di dalam diri kita ini ada kitab yang tersirat, tersembunyi. Hanya orang-orang yang sudah dibukakan hatinya, yang sudah bersih hatinya, di situ akan muncul kitab sebetulnya. Akan dibimbing oleh Allah, akan dimengertikan oleh Allah. Itu maksudnya. Pokoknya pernah saya sampaikan di lab sebelumnya, sholat sebelum sholat, sholat waktu sholat, sholat setelah sholat. Hakikatnya di situ sambungan, nyambung terus, nggak putus gitu loh. Ya masih melalui proses dari syariat ke toreko, hakikat terus masuk. Akhirnya ketemu. Selama gak mau melangkah, gak mau berproses, gak mau berjuang, kapan ketemunya? Karena banyak saya saksi orang-orang yang pintar kitab, tapi Allahnya gak berfungsi. Eman. Saking terlalu banyaknya kitab, akhirnya merasa hebat, merasa bisa, merasa paling benar. Saya loh gak tahu kitab. Dibimbing oleh Allah, dimengertikan oleh Allah. Ayo, nanti dimampukan oleh Allah. Dan kitab-kitab yang ada di dalam diri manusia ini gak sama cara menyampaikannya. Seperti saya karena gak terlalu pintar hadis, ya seperti ini yang dibimbing oleh Allah dari dalam jiwa kita. Karena yang dibimbing itu ruh itu, Muhammad itu sebetulnya. Selama jiwanya masih tidur, selama Muhammadnya masih tidur, ya nggak akan ada bimbingan dari Allah. Makanya takbir yang kedua itu masuk, katanya Allah. Bersihkan hatimu. Di situ akan ketemu makna Allahu Akbar yang pertama. Allah Maha Besar. Baru di situ ketemu. Ada reaksi kalau hati ini sudah mulai dibersihkan. Sedikit demi sedikit. Di situ akan ada reaksi. Sudah jelas kok ciri-cirinya. Apabila nyebut asma Allah, bergetar hatinya. Itu kan sinyal itu. Sambungan. Vibrasi. Contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh. HP kalau nggak ada sinyal, nggak akan nyambung. Nggak akan bisa nelpon. Gitu. Makanya, kullu syai'in babun ilallah.
Semua pintu itu jalan untuk menuju Allah. Sebetulnya kalau kita mau mengkaji dari HP saja. Wadahnya HP ini syariat. Torekohnya HP ini SIM card-nya. Kan gitu. Providernya, sangoliknya, ya providernya itu. Tuh. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ayo, 1000 tahun. Nyawa kita nggak nyampe 100 tahun. Gimana tuh? Makanya kenapa pada waktu bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu satu malam melebihi 1000 bulan. Maksudnya di situ Quran yang ada di dalam diri kita ini berfungsi itu bukan dicari di luar, bukan ditunggu waktu tanggal 21, 23, 25, bukan itu. Gak akan ketemu makna daripada Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar itu ada di dalam diri kita. Katanya syariat tidak ada angin, makanya belajar menekuk lidah. Tekuk lidah, tahan nafas. Diriku tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Diriku tidak hidup, yang hidup hanya Allah. Diriku tidak mendengar, yang mendengar hanya Allah. Diriku tidak melihat, yang melihat hanya Allah. Diriku tidak berkalam, yang berkalam hanya Allah. Diriku tidak berilmu, yang berilmu hanya Allah. Diriku tidak berkehendak, yang berkehendak hanya Allah. Makanya di dalam diri kita ini hanya Allah yang ada sebetulnya. Berhubung kita belum sadar, akhirnya walaupun ibadah sebanyak apapun, sia-sia katanya Allah. Masih dikatakan celaka, mau dikatakan celaka. Masih dikatakan pendusta agama, mau dikatakan pendusta agama. Maka dari itu, saudaraku Islam dimanapun saja sampean berada, ayolah cari inti sari daripada Islam ini. Bukan hanya sebatas kita sholat, puasa, bayar zakat, haji, tapi kita belum mengenal Tuhan. Selama belum mengenal Tuhan, tetap ujung-ujungnya dikatakan kafir. Tetap ujung-ujungnya menyembah berhala. Coba kembali ke makna sholat. Waktu kita sholat, pikiran kita masih kemana-mana katanya Allah. Masih ingat mobil, ingat uangnya, ingat sawahnya, ingat istri, ingat anak. Semuanya masuk di situ. Apakah kita tidak sadar? Ayo. Supaya kita tidak dikatakan menyembah berhala. Makanya hakikatnya khusyuk itu di situ yang ada hanya Allah. Sebetulnya. Dalam posisi kosong pikiran ini. Bersaksi af'alnya itu syariat. Syariatnya itu bersaksi af'alnya ini. Jasad ini, tubuh ini. Itu syariat.
Coba kembali belajar. Kenapa ya? Waktu saya sholat, kok pikiran kemana-mana? Karena jiwa masih tidur. Karena hati masih kotor. Kalau jiwa masih tidur, sedangkan jiwa itulah sambungan kepada Allah, jiwa itulah Nur, jiwa itulah Muhammad, ya tetap aja kita dikatakan hanya sebatas tepuk tangan dan siulan. Hanya makna takbir yang kedua itu, di situ letak kebesaranku, katanya Allah. Di situ kamu akan tahu aku. Di situ akan kenal kitab kamu. Di situ akan ketemu masjid kamu, kiblat kamu, jalan ihdinas sirotol mustaqim, menuju aku, katanya Allah. Tetap ujung-ujungnya itu Allah. Nggak ada yang lain ibadah itu. Kenali dulu Allahnya, baru kita ibadah. Takbir yang ketiga, di situ akan mengerti, akan tahu, dibimbing oleh Allah. Kalau kita tidak mau masuk, tidak akan mengerti hakikatnya makna takbir itu, yang ketiga itu. Kenapa dimengertikan oleh Allah? Karena hati sudah percaya. Hati sudah berfungsi sesuai kudrotnya, sesuai fitrahnya. Tersinari Muhammad itu, jiwa itu. Makanya ada nyanyian, jagalah hati, jangan kau kotori. Ya. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Apa hakikatnya lentera? Petunjuk, dibimbing oleh Allah. Tenang hidup ini, damai, rukun, saling berbagi, saling memberi, saling membantu. Karena hakikatnya semua yang ada di dunia ini hanya Allah yang ada. Wujudnya Muhammad di muka bumi ini. Kalau nggak ada Muhammad, nggak mungkin ada alam ini termasuk kamu. Ayo belajar memfungsikan ruh. Karena ruh itulah yang akan kembali nantinya. Jangan sampai ruh ini nanti, jiwa ini bergentayangan waktu diambil oleh Allah. Nyawa kita. Makanya belajar sadar nafas. Nafas masuk, sirullah. Nafas keluar, nurullah. Belajar mengkaji nafas saja. Kenapa saya bisa bernafas? Cobalah kita nggak bernafas. Mati kita. Siapa sih nafas itu sebetulnya? Sadari nafas. Tafakuri. Jam 2, jam 12. Kenapa? Dan siapa nyawa ini? Ya. Belajar bertafakur, belajar mengkaji. Supaya kita sadar. Hanya gara-gara nafas, kita bisa menikmati minuman,
bisa menikmati makanan, bisa bergerak. Siapa nafas itu? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia Allah. Rahasia Allah itulah rahasia insan juga. Jadi takbir yang ketiga kita dimengertikan oleh Allah. Kita akan dibimbing oleh Allah. Baru di situ masuk ke takbir yang keempat. Itulah orang yang bersaksi aku, katanya Allah. Makanya kenapa kok waktu adzan itu ada takbir sampai 4 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali itu. Ayo belajar mengkaji. Sadari bahwa Allah dekat, bahwa Allah meliputi kamu. Takbir yang keempat itulah orang yang bersaksi aku, katanya Allah. Karena dia sudah belajar masuk ke alam torekohnya, ke alam hakikatnya, ke alam ma'rifatnya. Karena ma'rifat itu ya betul-betul bersaksi dengan mata ini. Melihat af'al kita, bahkan melihat yang di luar ini, segala yang gerak ini hanya Allah. Tidak ada yang lain. Termasuk gerak tubuh kita ini hanya Allah yang menggerakkan. Kalau kita mau sadar. Baru di situ asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang bersaksi aku di dalam dirimu. Itulah orang yang bersaksi Muhammad juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang bersaksi Muhammad, katanya Allah. Itulah orang yang hayya 'alas shalah. Itulah orang yang mengerjakan sholat. Karena Muhammad itu sebetulnya yang sholat. Bukan kita sebetulnya. Kita ini enggak ada sebetulnya. Yang sholat itu ya Nur Muhammad itu, ruh itu, jiwa itu sebetulnya. Hayya 'alas shalah. Dirikan sholat. Baru bisa mendirikan sholat. Apa yang dimaksud mendirikan sholat? Mendirikan ucapan yang baik, mendirikan penglihatan, pendengaran, pikiran, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah mendirikan sholat, sudah nyambung kepada Sang Holiknya, mempraktekkan isi sholat di alam semesta ini kepada sesama ini. Karena di balik sesama itulah juga ada Allah. Itulah orang yang mendirikan sholat. Ya Nur Muhammad itu. Ya Muhammad itu yang mendirikan sholat sebetulnya. Bukan kita.
Oleh karena itu, saudaraku, adanya syariat, toreko, hakikat, makrifat, itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah, yang harus dan wajib hukumnya kita harus tahu jalannya menuju kepada Allah itu. Bukan hanya di alam syariat terus. Di alam semesta ini loh, ada syariat, ada torekohnya, ada hakikatnya, ada makrifatnya. Contohnya, kita masak, itu ada torekohnya, ada hakikatnya, ada makrifatnya. Baru ketemu masak, baru kita menikmati masakan. Ada satu kesatuan di situ. Masa beragama hanya di alam kulitnya? Kapan ketemunya? Kapan nyambungnya? Kapan prakteknya? Ayo, supaya kita tidak dikatakan fanatik buta. Saya ulang-ulang ini supaya sadar, nggak usah terlalu ruwet lah. Apa yang saya sampaikan ini terlalu gamblang sebetulnya. Karena saya nggak bisa ngomong sebetulnya. Saya orang bodoh. Hanya tamatan SMP. Saya bisa ngomong seperti ini, udah bersyukur Allah ikut terlibat dalam diri kita. Orang yang sudah kenal Tuhan, sudah nggak ada rasa takut. Dia sudah pakai asmanya Allah. Allah Maha Berani, udah nggak ada rasa takut. Allah Maha Hebat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Gagah, sudah nggak ada rasa takut. Baru masuk ke hayya 'alal falah. Itulah orang yang menemukan kemenangan, katanya Allah. Kenapa dikatakan menang oleh Allah? Karena dia sudah bersaksi aku dan dia sudah mendirikan sholat, mempraktekkan sholat, sudah nyambung kepadaku, katanya Allah. Itulah makna daripada hayya 'alal falah. Secara hakikatnya itu menang. Karena sudah bersaksi Allah. Karena sudah dibimbing oleh Allah. Sudah dikuasai oleh Allah. Sudah digenggam oleh Allah. Sudah tidak takut apapun. Hayya 'alal falah yang kedua, katanya Allah. Orang yang menemukan kemenangan. Baru di situ masuk kepada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah membesarkan kebesaranku. Tidak ada alasan apapun. Dia sudah dijadikan wakilku. Dia sudah dijadikan khalifah untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Untuk menyelamatkan Nur Muhammad yang masih kegelapan di alam semesta ini. Termasuk di dalam dirimu juga ada Nur Muhammad yang harus kita selamatkan supaya nanti kembali, supaya tidak terjadi jiwa-jiwa yang bergentayangan di situ. Kayak makna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah orang yang sudah menegakkan kebesaran Allah.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah akbar. Sudah tidak ada yang lain. Yang ada hanya Allah. Melihat kemanapun hanya Allah. Melangkah kemanapun hanya Allah yang melangkah. Melihat pun juga Allah. Mendengar pun juga Allah. Tapi bukan Allah. Karena kita hanya cipratannya. Kita ini hanya bagiannya. Makna la ilaha illallah, makna Allahu Akbar itu orang yang sudah menegakkan kebenaran Allah di muka bumi ini. Melalui ucapannya, melalui penglihatannya, pendengarannya, langkah kakinya, tangannya. Dia sudah melakukan sifat Allah. Tahwallaku biahlakillah. Maaf, saya nggak terlalu fasih hadis. Sudah akhlaknya Allah yang dipakai di dalam kehidupan ini. Itu orang yang sudah menemukan kemenangan. Hayya 'alal falah itu orang yang menemukan kebenaran, katanya Allah. Hayya 'alal falah yang kedua, orang yang menemukan kebenaran, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru hanya Allah yang ada di dalam dirinya. Baru menegakkan kebenaran Allah. Menyampaikan walaupun satu ayat. Itu hakikatnya mengabdi kepada Allah. Tiada yang lain. Tidak terkecoh dengan kehidupan ini. Selalu yang ada hanya Allah di dalam diri kita. Sudah Allah. Itulah orang yang bertauhid. Itulah orang yang lurus. Kalau dia tidak mengatakan gatel, seakan-akan mulut ini gatel sebetulnya. Banyak orang yang sudah kenal Tuhan. Pasti dan saya yakin dia selalu menyampaikan. Walaupun diketawain, walaupun dikatakan sesat, dia tidak putus asa. Dia tetap maju terus. Karena di balik itu, di situ Allah akan terus membimbing, akan menambah ilmu kita, akan memperbesar cahaya kita. Selama kita hanya diem di rumah, gak mau melangkah, gak mau mencari, rugi kita. Rugi kita. Nanti bisa-bisa kita nggak dikembalikan lagi ke dunia ini oleh Allah. Bisa jadi batu, bisa jadi besi. Kalau sudah tidak bermanfaat, tidak berfungsi di dalam kehidupan ini, ya itu haknya Allah. Mau dikembalikan ke dunia itu hanya Allah. Ya bagi orang-orang yang berbuat di jalan Allah, akan dikembalikan dalam keadaan cerdas, pinter, rezekinya akan diberi oleh Allah di kehidupan yang akan datang. Hanya orang yang tidak kenal Tuhan aja yang mengatakan reinkarnasi itu enggak ada. Semua manusia yang sudah masuk alam tauhid, manusia ini reinkarnasi. Sebetulnya. Agama lain sudah dari dulu mengatakan reinkarnasi, Islam masih enggak percaya. Makanya hari pembalasan itu kapan? Ya setelah kita lahir ke dunia ini. Itu hari pembalasan. Kalau waktu di dunia kita membunuh orang,
nanti di kehidupan berikutnya kita akan dibunuh oleh Allah. Karena itu hukum kisos. Membunuh akan dibalas dibunuh. Pokoknya tinggal tunggu pembalasan, katanya Allah. Dunia ini tempat kita menanam sebetulnya. Makanya disuruh berbagi, disuruh beramal, disuruh menyampaikan, disuruh menolong, membantu. Itu kan hakikatnya untuk menanam. Paninnya nanti di kehidupan selanjutnya. Jangan sampai di kehidupan reinkarnasinya kita nanti malah dalam keadaan mata buta. Apa kita nggak sadar banyak di luar saudara-saudara kita lahir ke dunia dibutakan matanya. Ada yang lahir ke dunia nggak diberi tangan. Ada yang lahir ke dunia nggak diberi kaki. Ada yang lahir ke dunia sudah dibuang ke tempat sampah. Itu karena selama hidupnya gak mau berbuat, gak mau kenal Tuhan. Makanya kita disuruh beramal supaya di kehidupan nanti kaya gitu loh. Makanya kita belajar bodoh di dunia ini supaya nanti Allah yang mencerdaskan gitu. Makanya mati waktu hidup. Belajar mati waktu hidup. Supaya kita ini banyak berbuat di dalam kehidupan ini. Karena yang bisa berbuat hanya Allah. Allah juga kepingin dikenali lewat wadah kita, termasuk sambian gitu loh. Allah kepingin dikenali sebetulnya. Makanya kita kenapa kok bisa melihat, kenapa kok bisa mulut bisa merasakan pedasnya cabai, kenapa kok bisa mendengar. Di situ Allah yang berfungsi supaya kepingin Allah itu dikenali lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat ucapan, supaya kita sadar gitu loh, bahwa semua yang ada di alam semesta ini hanya Allah yang berkehendak, tidak ada yang lain sebetulnya. Sadar kita bahwa awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dari dulu itu Allah awal, ya sekarang pun awal. Dari dulu akhir, ya sekarang pun akhir. Dhahir Allah, batin Allah. Awal Allah, dhahir Allah. Akhir juga Allah. Kalau sudah awal Allah, akhir Allah, nggak ada yang lain di alam semesta ini. Hanya Nur Muhammad sudah. Makanya Allah menurunkan agama supaya di situ tidak saling membunuh, saling membenci, saling dendam, saling sombong, merasa hebat, merasa bisa, merasa berilmu. Itu hakikatnya agama.
Karena yang ada di alam semesta ini hakikatnya Nur Muhammad semua. Supaya saling berbagi, saling membantu. Karena hakikatnya satu. Hanya Allah di alam semesta ini. Selama kita hidup, gak bermanfaat, gak berbuah, naudzubillah. Nanti pulangnya, reinkarnasinya, naudzubillah. Ayo belajar kita bersaksi di alam kehidupan ini. Kenapa kok ada orang yang buta? Kenapa ada orang yang gak bisa ngomong? Kenapa ada orang yang gak diberi kaki waktu lahir kembali? Masa kita gak mau mengkaji bahwa di situ reinkarnasinya orang itu? Ayo kita belajar cerdas supaya Islam ini betul-betul damai. Islam ini betul-betul bermanfaat kepada sesama. Betul-betul berbagi. Biar kita diciptakan oleh Allah ini tidak sia-sia. Kalau kita tidak berbuat di alam semesta ini, eman, sia-sia. Karena Allah menciptakan makhluk ini ada tujuannya. Secara hakikatnya untuk berbuat di jalan Allah. Tuh, hakikatnya menyembah itu berbuat. Sebetulnya. Bukan banyak-banyakin dikir, banyak-banyakin baca kitab, tapi nggak kenal Tuhannya, mau dibawa kemana dikirnya, kitabnya. Banyak saudaraku yang seiman, yang seagama, yang seperjuangan. Ayolah belajar berbagi. Bagikan video ini. Siapa tahu ada yang tersentuh. Dan siapa tahu yang nonton ini ada yang dibukakan hatinya oleh Allah. Memang saya nggak terlalu banyak hadis. Tapi intisarinya hanya itu. Sebetulnya Al-Quran, rukun Islam dan rukun iman itu hanya itu sebetulnya. Supaya jiwa kita ini tidak terkotori. Supaya jiwa kita ini tersinari oleh cahaya Allah. Jangan sampai tersinari oleh kotoran, oleh kegelapan. Hakikatnya iblis itulah kegelapan. Hakikatnya Allah ya terang. Dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga dimengertikan kitab Allah. Dibimbing dari hatinya. Itu kitab yang sebenarnya. Dari dalam dulu, baru akan ketemu kitab yang tertulis Al-Quran. Karena kitab yang ada di dalam diri kita itu ada, kalau tidak salah ada 4 tingkatan. Al-Quranul Majid itu tangan. Al-Quranul Hakim itu mata. Al-Quranul Azim itu langsung Allah. Al-Quran yang berjalan sudah. Sudah baca kitabnya sambil nyangkul bisa.
Di WC bisa baca kitab. Dimanapun, katanya Allah. Karena alam semesta ini kiblatnya, sajadahnya, itu bagi orang yang bertauhid. Kiblatnya hanya Allah. Sudah. Gerak langkahnya hanya Allah. Penglihatannya hanya Allah. Pendengarannya hanya Allah. Jadi orang yang bersaksi Allah dalam dirinya, itulah orang yang bersaksi, katanya Allah. Cukup kamu bersaksi, cukup kamu menikmati, cukup kamu tidak mengerti bahwa semua yang ada di dunia ini aturannya Allah. Semua yang ada di dunia ini panggung sandiwaranya Allah. Makanya kenapa ada yang baik, ada yang buruk. Bagi yang dikehendaki kepada yang baik, ya bersyukur. Bagi yang dikehendaki kepada yang buruk, ya juga dari Allah. Ya kita hanya menyaksi. Cukup menyampaikan walaupun satu ayat. Siapa tahu dia dikehendaki oleh Allah. Karena dunia ini ada dua. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Bagi yang dipilih, ya kenal Tuhan. Bisa baca kitab dalam dirinya. Bagi yang tidak dipilih, dia tidak akan kenal Tuhan. Dan tidak akan bisa mengerti makna kitab yang tertulis itu. Selama kitab yang tersirat ini gak berfungsi. Terus hanya dibaca terus. Padahal itu surat dari Allah. Contohnya, hai jiwa-jiwa yang tenang, masuk kamu. Itu kan surat. Hai jiwa-jiwa yang bersih, masuk kamu. Jangan jiwa-jiwa yang bergentayangan. Jangan jiwa-jiwa yang kotor. Saya nggak bisa mengkaji makna daripada ayat itu. Itu surat pendek kok di dalam Al-Quran. Celaka orang yang mengotori jiwanya. Kenapa dikatakan celaka oleh Allah? Karena dia sudah bersama iblis terus di dalam kehidupannya. Penglihatannya iblis, ucapannya iblis, pendengarannya iblis. Ya tidak salah, hatinya gelap. Jiwa terkotori, tersinari. Akhirnya tidur jiwanya. Makanya jangan sampai kita dikatakan orang kafir. Karena hakikatnya kafir itu orang yang buta. Orang yang belum mengenal Tuhan. Harus tahu tujuan kita ini diciptakan oleh Allah. Harus berbuat. Itu tujuan hakikatnya kita diciptakan oleh Allah. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ada taufik dari Allah bagi yang nonton video ini. Saya doakan mudah-mudahan dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan diperjalankan oleh Allah. Karena yang namanya Islam itu diperjalankan. Bukan Islam KTP. Bukan Islam turunan. Terima kasih kepada saudara-saudaraku. Apabila ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.